Sesama peramal Kliwon akan membantah ramalan yang disampaikan Joko Kendil. Katanya dia akan meletus kan? Saya bantah tidak akan meletus. Kenapa? Nah, kita tunggu nanti. Tahun berapa? 28? Meletus apa tidak? 2028. Kalau tidak, berarti ramalan Kliwon betul. Artinya Kliwon lebih sakti daripada Joko Kendil. Iya. Ayo ngangkring dik ning warung pajon ngalor ngidul omong waton dik waton omong dik omong waton ngangkring bareng ning warung pajon. Lillahi ta'ala le. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Hidup ini hanya sementara, tak berguna kau bersedih hati. Percayalah sayang, buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Oke. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Oke teman-teman Waton Gayeng, lebih baik kita bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Daripada kita bersusah-susah, lebih baik kita bergembira. Nah, tema kita hari ini adalah ramalan Indonesia ke depan. Wow. Udah kayak dukun ngeramal. Oke, Kliwon. Oke. Menurutmu apa ramalanmu tahun Indonesia tahun-tahun ke depan? 2023 akan banyak artis-artis yang masuk ke BUI. Ngeri kata-kata. Selama tidak menyebutkan nama, saya kira aman, bro. Aman, ya. Cerai banyak. Perceraian biasanya ada artis-artis yang mau cerai enggak ya? Oh, enggak. Kalau ini spesifik. Ya. Mereka yang tidak memiliki etika di dalam bermain media sosial, maka berpotensi besar melakukan pencemaran nama baik. Ya. Kalau saya sudah bilang pencemaran nama baik, berarti hubungannya dengan proses hukum. Nah, saya mengatakan pencemaran nama baik, saya hanya ingin mengatakan kepada Jupri, harus hati-hati berbicara kepada Kliwon. Selama ini statementnya sebenarnya menjatuhkan harkat diri, martabat, dan pencemaran nama baik. Sebenarnya dirinya sudah tercemar sebelum dia mencemarkan diri saya. Kayaknya ngasih somasi. Tapi secara nggak langsung, Mon, kamu juga menyerang dia sebetulnya ya. Secara nggak langsung, ini perbuatan tidak menyenangkan, Pri, kayaknya, Pri. Loh, itu udah pasti. Perbuatan tidak menyenangkan itu harus ada dasarnya. Saya mengatakan hati-hati, Jupri, itu kan ada dasar supaya dia bisa be careful, hati-hati, ya. Ketika dia mengucapkan sesuatu itu harus menggunakan dasar, logika, etika, dan moral. Bagi saya itu adalah sebuah ancaman. Ketika saya belum melakukan statement, apalagi pendapat yang menjelek-jelekan atau menyudutkan seseorang, saya sudah dikasih somasi. Saya pikir itu seperti ancaman terhadap saya. Saya harus segera melaporkan. Ya. Sepertinya tahun ini juga akan dimulai adanya beberapa yang tersangkut sengketa pencemaran nama baik. Seperti yang terjadi pada seorang artis sekarang ya. Siapa? Pada saat itu. Ya, inisial N. Sekarang kan lagi dipanggil polisi ya, dijemput polisi. NM. N aja lah pokoknya, mau N apa pokoknya dia lagi bermasalah dengan hukum. Takut amat. Menjerit. Dia takut lah.
Jangan sampai kita terseret-seret dengan masalah itu kan. Tetapi Mas, ketika bermain media sosial, kita itu kalau tidak kontroversi nggak menarik. Kan uangnya ada di kontroversinya itu kan, penghasilannya. Ya, betul, kontroversi seperti itu. Nah, kalau Jupri berkontroversi dengan saya, yang bayar siapa? Uang dari mana gitu loh. Itu pertanyaannya. Sebetulnya sih bukan karena siapa yang bayar sih sebetulnya. Jadi ketika dia kontroversi itu, dia akan semakin terkenal. Loh, iya. Nah, itu sebetulnya akan semakin terkenal. Cuman kalau nggak berhati-hati juga bisa masuk bui, bro. Iya. Ketika kamu masuk bui ya hilang semua hartamu. Loh. Maksudnya ya dalam hati hilang semua kan kamu nggak bisa nyari uang toh. Kamu butuh hidup, anak-anak butuh hidup. Bagi Nikita Mirzani ketika masuk bui ini Sebut namanya. Sebut nama nih. Faktanya kan sekarang ada di bui. Ya. Iya kan? Sangat Ya, ikut loh. Kamu ikut loh, Pri? Enggak. Padahal kamu tahu sendiri loh, Mas si N ini galaknya minta ampun kalau di media sosial. NM itu ketika masuk ke bui itu suatu penderitaan yang sangat luar biasa karena dari kehidupan nyaman, materi yang melimpah tiba-tiba masuk di tempat seperti itu pasti itu mengalami guncangan hebat. Tapi bagi mereka yang pekerjaan tidak jelas dan tidak punya penghasilan masuk ke bui malah bersyukur karena ada yang kasih makan di situ gitu loh. Ada yang ngasih makan. Aman ya? Aman gitu. Makanya dia cari-cari masalah nggak apa-apa. Siapa? Dijagain. Ya inisial J. Jupri. Kenapa akhirnya? Justru itu yang saya tunggu-tunggu. Kenapa akhirnya meleset jadi ke masalah? Sudah nggak bayar Artis. kontrakan, nggak bayar listrik, dikasih makan, uang damai lagi. Enggak, tadi kan pikir ramalan Indonesia ke depan ya. Kenapa jadi harusnya meleset ke Enggak, artinya kita NMI itu ya? kan ini salah satu contoh pemicu. Kan ini tahun 2002 tuh, 22 tuh. Artinya 23 itu booming puncaknya. Oh, Gitu loh. Prediksi Kliwon mengatakan ini akan terbukti di 2003. Pasti seluruh Indonesia akan melihat lagi video ini. Kliwon 2023. Tapi ini teman-teman ya berbeda dengan ramalan beberapa pakar ekonomi. Indonesia akan sulit di tahun 2023. Itu gimana Pak RT maksudnya Pak RT? Ya ini apa ya, mau prediksi pakar-pakar ekonomi yang kita dengar dan kita baca, mungkin di tahun 2023 situasinya akan lebih sulit daripada tahun 2022. Nah, ya mungkin sesuai dengan situasi global, saya melihatnya begitu. Ya itu apa penyebabnya maksudnya itu? Ya mungkin yang saya menilai peperangan yang sampai sekarang belum selesai di ini kan itu pengaruhnya di ekonomi kan sangat besar kan, karena itu masalah minyak dan hasil-hasil dari ini yang nggak bisa lancar semuanya ini kan berpengaruh besar yang secara nggak langsung ke negara kita juga, yang secara awam memang kita nggak menyadari di situasi perang di sana kayak apa. Padahal perangnya ini semakin ganas kan sebetulnya, yang Rusia sama Ukraina. Iya. Ya sebetulnya kemarin-kemarin orang bilang wah dampak perang Rusia. Ya, tapi apa ya? Karena kita juga nggak bukan eksportir, bukan pelaku ekonomi yang besar. Kita nggak berasa perasaan nggak berasa apa ya. Cuman buat orang yang pelaku eksportir mungkin itu ada berpengaruh besar. Menurut saya ada dampaknya, cuman kan nggak begitu terasa karena bidang kita bidang pantomim. Karena di Ukraina nggak ada pantomim kan, nggak ada goncang-goncangannya gitu. Maksud gini, inisial J itu patut kita teladani. Kenapa? Jangan nyebut Jupri ya. Inisial J. Oh ya. Patut kita teladani. Persoalan global mengguncang Ukraina ini masalah minyak sulit, dia nggak berpengaruh. Kenapa? Karena baik atau tidaknya di level global, dia tetap sulit gitu loh, masalah pribadi. Oh jadi mungkin ya kalau menurut Pak RT nggak ada pengaruhnya. Itu karena dampak hebatnya itu ya, di situ dia hebatnya. dampak perperangan. Ya, bisa Jo. Jangan nyebut Jupri. Bisa Pak Jo, bisa. J-nya ke sana soalnya nutupnya ini saja. J gini, dia tadi J tapi ngeliatnya. Tapi gini, mungkin Jupri ya, Jupri. Menurutmu kenapa, Pri? Menurutmu kenapa? Maksudnya 2023 itu akan lebih sulit menurut Pak RT tadi mungkin karena dampak perperangan ini.
Mungkin ada sisi lain menurutmu kenapanya itu loh? Why? Kata pengantar, begini Pak John, lanjutan Bri. Itu biasanya gitu dia biasanya. Iya. Jadi saya ulang aja ya. Begini Pak John. Aku yakin dia ngomong begini itu sambil mikir sebenarnya. Jadi kalau untuk tadi di pertanyaannya kita ulangi bahwa tahun 2023 menurut ramalan itu ekonomi kita akan lebih sulit bahkan dari tahun-tahun kemarin. Saya sendiri baru kali ini dengar. Nah, jadi saya juga tidak berpikir juga ngelihat dari ekonomi dari ke belakang ini ya, ke belakang menuju ke 2023 itu tidak sampai dengan sekarang belum nampak dampaknya. Belum merasakan gitu. Belum merasakan. Artinya ya secara ekonomi mungkin dari pemerintah sendiri kita sudah kuat ya. Kalaupun ada seperti yang dikatakan Pak RT tadi, kalaupun ada krisis yang Indonesia terdampak krisis dari perang mungkin di luar negeri, itu mungkin akan sangat kecil. Gitu. Jadi intinya bahwa kita memang harus tetap juga optimis dan juga tidak juga mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Ramalan biarlah ramalan, tetapi kita tetap optimis dalam menjalankan kehidupan. Pak John, kalau nada irama kata-katanya sudah mengandung tausiah, potong aja, lempar ke saya. Gitu. Saya udah panas pengen menghantam dia. Kalau gini mungkin nggak gini ya, mungkin ya. Ini kalau menurut saya ya, menurut saya begini. Mungkin nggak ya kalau tadi itu berdampak perang luar ya terhadap ekonomi kita. Kenapa dia ngomong tapi suasana senyap? Dengan negara kita nampak ruang ya. Mungkin nggak ya? Atau mungkin kalau secara logika matematika, ini maksudnya kalau menurutku, karena 2023 itu mendekat pemilu. Ya pengaruh. Pengaruh mungkin nggak misalnya akan terjadi, ya bisa jadi kerusuhan di mana-mana tahun 2023 itu kan dekat pemilu loh. Orang akan saling mendukung calon masing-masing. Ya mudah-mudahan tidak terjadi misalnya keributan di mana-mana ya akhirnya membuat ekonomi kita bertambah sulit. Ya, mungkin nggak ya? Mungkin gitu karena udah dekat pemilu kita bisa gontok-gontokan. Ya mudah-mudahan sih enggak sih. Ini mungkin atau gimana tuh? Enggak. Gimana? Gini loh Pak John. Pak John itu kan kenapa bicara tentang negara-negara di luar itu. Nggak tahan. Karena itu gimana? Pak John itu harus bisa memilah-milah. Persoalan global itu berarti ekonomi makro. Kalau lokal berarti mikro. Gitu loh. Nah misalnya nggak bisa bayar kos, itu nggak ada istilah lain kecuali memang lagi nggak ada duit. Gitu. Jadi gini Pak John, kalau memang terjadi krisis secara global, kita ngerasain krisis, rasa krisis itu ngerasain. Hanya Jupri yang tidak merasakan krisis. Kenapa? Tapi kritis. Kok kritis? Beda-beda tipis gitu ya? Iya. Beda dikit. Kalau kata Mas Budi, beda dikit. Kritis sama krisis. Sepertinya sudah kehabisan bahannya untuk berpendapat sehingga sudah ngawur, sudah main plesetan. Iya dong. Kritis. Ya lebih baik kita ngomong rame, gayeng daripada dia ngomong tapi senyap sunyi gitu loh. Jadi sepi. Menurut saya begini juga Pak John. Itu bisa jadi kalau saya tadi mendengarkan apa yang Pak John sampaikan, kalau dihubungkan oleh peta perpolitikan kita bahwa tahun depan juga akan ada tahun-tahun politik sudah dibilang rame-rame, bisa jadi ini sebuah gorengan juga. Jadi kita akan dipancing isu. Yang saya khawatirkan begitu juga, mudah-mudahan tidak. Tapi
Tapi saya yakin kita sudah dari beberapa tahun kita punya pengalaman melewati. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya Allah, Pak John dipotong kalau sudah suasananya kayak kematian gitu. Kita kan punya hak bicara. Ya maksudnya speednya dipercepat gitu loh Pak John. Ya mungkin dia kan ini. Ini jangankan kita yang ngantuk, kacang-kacang udah mulai ngantuk. Loh, sepertinya saya ketika ada orang untuk bicara, hak bicaranya saya sangat hargai. Itu bahwa rasa jiwa bijaksana, kebesaran jiwa itu ada di situ kan. Dan ketika kita dikasih, orang lain dikasih hak untuk bicara, dipotong aja karena tidak bisa mendengarkan kata-kata yang benar dan enak didengar. Pemikirannya idealis, tapi praktek hidupnya gak realis gitu. Tapi saya gini ya, kembali sebenarnya itu krisis itu prediksi orang-orang ekonomi itu secara global ya. Tapi saya sendiri ya, secara pribadi, Indonesia masih bagus. Saya masih optimis karena Indonesia pertumbuhan ekonomi masih bagus. Tapi untuk secara global, karena banyak negara-negara yang akan mendekati bangkrut dengan situasi ini. Tapi untuk Indonesia masih safe, masih aman. Dan saya sendiri masih optimis, kita masih aman. Indonesia loh. Tapi secara keseluruhan banyak loh negara-negara yang mau bangkrut menuju kemiskinan. Nah, untuk kita masih aman. Tapi saya sendiri masih optimis. Indonesia masih aman sampai tahun depan, tahun 2003. Itu saya ya, prediksi saya. Tadi kan prediksi ekonom kan. Ya, masuk sih sebetulnya Pak RT. Kalau kita itu tuh mau krisis gimana juga, sebetulnya Indonesia itu banyak akal. Dan banyak alternatif. Misalnya nggak ada beras, dia masih bisa makan singkong. Ya, ketela kayak bisa makan ketela, masih bisa kalau gadung. Betul. Semua bisa ada alternatif. Lah misalnya kalau kayak negara-negara Timur Tengah katakanlah misalnya itu. Ketika dia krisis ya benar-benar krisis, apa yang mau dimakan? Padi nggak hidup di sana. Artinya mereka memang bergantung dari negara-negara lain. Mereka kaya di sisi lain, tapi di sisi yang untuk sandang pangan tentunya mereka tidak kaya karena memang daerahnya tidak subur toh. Jadi kita juga nggak usah khawatir tentang itu. Nah, ada satu lagi ramalan tapi ini ramalan ya bisa dibilang ngawur sih bisa sebetulnya. Ada ramalan ini yang lagi viral itu adalah musafir Joko Kendil. Joko Kendil, dan bahkan banyak sekali orang yang niru-niru seolah-olah mereka Joko Kendil biar dapat aksen yang bagus, misalnya dapat penonton yang banyak. Dia meramal tahun 2028 katanya Gunung Kelut apa ya? Gunung Kelut apa Gunung Semeru? Gunung Kelut. Pokoknya bakal meletus lagi antara Gunung Kelut apa Gunung Semeru, pokoknya dia. Ramalan dia pokoknya tahun 2028. Tapi dia bilang dia anulir lagi, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ya kan, ya enak banget sih kalau meramal. Itu udah lagi viral tuh ramalan dia itu. Tapi kan dia bilang mudah-mudahan tidak terjadi. Sesama peramal Kliwon akan membantah ramalan yang disampaikan Joko Kendil. Katanya dia akan meletus kan? Saya bantah tidak akan meletus. Kenapa? Nah, kita tunggu nanti. Tahun berapa? 28? Meletus apa tidak? 2028. Kalau tidak, berarti ramalan Kliwon betul. Artinya Kliwon lebih sakti daripada Joko Kendil. Iya, pertanyaannya adalah apakah kita bisa bertahan channel kita sampai 2028? Bertahan. Tetap bertahan. Tetap optimis. Tetap optimis. Pokoknya kita harus optimis. Harus semangat terus semuanya. Gitu ya. Jangan kendor. Harus optimis. Iya. Karena itu sugesti itu. Sugesti. Iya. Tapi kalau ngomong ramal-meramal sebetulnya kalau di agama kita sendiri sebetulnya kan dilarang sih ya. Dilarang percaya dengan ramalan-ramalan. Oh iya. Ya mungkin lebih ini prediksi gitu. Lebih pada prediksi kan ada loh. Kalau meramal itu kayaknya itu mendahului apa kata Tuhan sebetulnya. Itu makanya dilarang. Syirik. Iya. Jadi apalagi nih yang mau kita bahas? Bahas apa? Apalagi yang kira-kira yang merisaukan kita di baru tahun kali depan. ini dia sebagai moderator macet begitu. Kira-kira improv dong gimana malah melempar. Ya, enggak, apa saya duduk di kursi ini? Apalagi kira-kira yang merisaukan teman-teman ini 2024.
Di tahun depan maksudnya sampai tahun 2004. Ya, saya setuju apa yang disampaikan beliau, tapi memang pandemi yang menghantam ekonomi itu semua global itu pasti berpengaruh. Terus ditambah lagi ya tadi persoalan Ukraina, terus ditambah lagi mau pemilu. Memang di sini Pak Jokowi itu sudah mengantisipasi sehingga menteri-menterinya itu betul-betul didisiplinkan untuk menghadapi situasi yang ada, jangan sampai ngedrop ekonominya. Itu saya kira Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah ketika nanti yang menang presidennya itu ternyata bukan yang dipilih Pak Jokowi, ya itu yang berbahaya karena dia nggak bakal ngelanjutin proses pembangunan infrastruktur ekonomi yang sudah digagas oleh Pak Jokowi. Persoalan di situ. Ya itu. Nah itu loh. Harus berkesinambungan pemerintah itu. Gitu itulah supaya nggak jatuh. Orang kita itu teman-teman, pemimpin kita terdahulu terutama. Ketika ganti rezim yang kira-kira dulu dibuat rezim yang lalu dan dilala tidak sealiran, tidak diteruskan. Sebetulnya ngapain sih? Kalau memang bagus ya terusin aja ya kan. Misalnya kayak Pak Jokowi misalnya, dia meneruskan itu tol Kalimalang itu. Padahal itu dari zaman Pak Harto loh. Pak SBY nggak digarap. Mega juga nggak garap, Pak Jokowi ini nerusin itu akhirnya jadi. Menyebut nama. Nggak apa-apa, saya kan malah memuji, tidak mencemarkan. Saya bilang 2023 banyak artis yang termasuk Bui, termasuk Anda, maaf. Klarifikasi. Terima kasih kalau saya sudah dianggap artis. Minimal artis di rumah Monggang. Oke teman-teman, untuk ramal-ramal, saya pikir cukup ya. Iya, tapi closing statement. Jadi situasi yang terjadi, ekonomi sedang terpuruk apa, tetap kita survive. Benar kata kamu bilang. Betul. Ya, nggak ada nasi makan tiwul, nggak ada tiwul makan telo, nggak ada telo makan karak, nggak ada makan karak. Misalnya karak nggak ada, makan cat atau figura kan gitu. Bagi yang pelukis. Oke teman-teman. Kalau teman-teman berharap kita itu memberi solusi yang terbaik, salah. Kita hanya seperti teman-teman yang lain, kita hanya bisa berbicara. Kalaupun itu dianggap solusi, syukur. Cuman kita juga ragu apakah kita memberikan solusi yang baik. Iya. Saya pikir sampai di sana dulu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Yes. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Hidup ini hanya sementara, tak berguna kau bersedih hati.